Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Keisa. Kita berjumpa lagi dalam via online Paroki Santo Yohanes Semadi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan membuat karya kreatif. Ayo sekarang kita bernyanyi. Atas berkat-Mu. Hari ini kami akan mengikuti via online Santo Yohanes Semadi Surabaya. Semoga kami dapat memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Berkatilah kami dari awal hingga akhir nanti dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, atas bumi seperti itu dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus, bab 5, ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore adik-adik. Apa kabar? Baik? Baik ya. Nah,
Setelah kita mendengarkan bacaan Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 tadi yang dibacakan oleh temanmu Sharon, pastinya semua sudah mendengarkan ya. Sudah tahu apa maksudnya dari yang dibaca temanmu tadi. Sekarang Kak Win mau tanya. Adik-adik, kepada siapa Yairus minta tolong? Coba siapa yang ngerti? Coba angkat tangan ya. Kamu? Iya betul ya. Jadi Yairus minta tolong kepada Yesus ya. Yang kedua, adik-adik, apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Ya, coba yang baju merah. Betul ya. Jangan takut, percaya saja. Yang ketiga, apa kata Tuhan Yesus kepada anak perempuan yang telah mati itu? Coba siapa yang tahu? Ya, yang baju coklat. Betul ya. Jadi siapa? Anakku, bangunlah. Yang keempat, ketika berjalan ke rumah Yairus, siapa yang menjamah jubah Yesus? Ya, kamu? Iya, seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Seorang perempuan, jadi yang menjamah jubah Yesus adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lalu yang kelima, coba siapa yang bisa angkat tangan langsung ya. Apa kata perempuan itu dalam hatinya? Ya, yang baju biru. Betul, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang terakhir, apa kata Tuhan Yesus pada perempuan? Pada perempuan itu tadi ya, yang menjamah jubah Yesus, ya? Betul. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuh ya adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus dapat menghidupkan kembali anak Yairus. Adik-adik, jika kita percaya penuh harap pada Tuhan, seperti HP kalian connect ke frekuensi telekomunikasi milik operator telekomunikasi, sehingga bisa download data dari internet. Adik-adik, dalam kisah kali ini kita belajar ada satu cara sambungan yang penuh arus. Yang peristiwa pertama tadi apa tadi? Yaitu Yairus bertindak, datang dan memohon dengan sangat kepadanya. Kepadanya yaitu kepada Yesus. Anak perempuan Yairus sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya tetap hidup. Lalu Yesus menjawab dengan pergi bersama Yairus. Walaupun Yairus dihalangi supaya tidak menyusahkannya, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Yang peristiwa kedua apa tadi? Yaitu seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Dengan menjama jubahnya dengan iman penuh harap, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Seketika itu juga perempuan itu sembuh dari sakitnya. Mengapa? Coba mengapa adik-adik? Siapa yang tahu? Mengapa? Karena ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Yesus tahu dan merasakannya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Perempuan itu mengaku dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Inilah yang disebut connect dengan Yesus, dan arus kuasa Yesus mengalir otomatis dan berakibat luar biasa. Jika kita berdoa dengan penuh iman pada waktunya, seperti yang dialami Yairus dan perempuan itu. Hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Maka mintalah hanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan yang kalian butuhkan pada waktu yang tepat. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Ia menghidupkan kembali yang sudah mati. Ia menyegarkan dan menyembuhkan yang sakit. Betapa senangnya kita mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Ayo kita siapkan semua apa yang sudah kita dengarkan hari ini, kita buat dengan aktivitas. Yang dibutuhkan adalah yang pertama kertas lipat ukuran 20x20, kertas buffalo, boleh putih, boleh warna lain yang dilipat jadi 2, penggaris, gunting, perforator atau pelubang kertas, talinya ini nanti kita pakai ukuran 60 cm, pensil dengan spidol berwarna, terserah ya spidolnya boleh warna. Pertama-tama kita buat gambar tangan kita di kertas buffalo yang punya Kak Eni warna putih tadi ya. Kita gambar seperti ini. Selanjutnya kita ambil kertas lipat yang sudah kita siapkan tadi. Kak Eni punya 4 warna, hebat ya warnanya, adik-adik bisa ambil kertas lipat yang tadi kita lipat jadi 2. Kita membuat mal untuk gambar hati. Seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan setelah jadi seperti ini kertas yang dibentuk tangan dan hati. Setelah itu kita lubangi adik-adik. Kita kasih ukuran di lubang. Hatinya juga dilubangi. Bantuan mama ya adik-adik ya.
dalamnya. Tali yang tadi sudah diukur 60 cm. Kalau tidak ada boleh kurang dari itu juga boleh. Mungkin 60 kepanjangan ya punya Kak ini kepanjangan bisa dipotong lagi biar rapi. Kita talikan, kita bentuk. Kita tulis ayat masnya dari Markus bab 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Nah, seperti ini. Nanti yang di dalam kertas ini bisa ada didoakan di dalam, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk saudara supaya diberi kesehatan, begitu ya. Nah, nanti sudah jadi aktivitas kita. Selamat beraktivitas. Adik-adik, sekarang waktunya program 2 jari 2 menit ajaran iman. Kak Angela akan menjelaskan apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Rumusan Credo Nicea berbunyi, aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang lahir dari Bapa sebelum segala usia. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi adik-adik, setiap kali kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, kita mengakui keilahian Yesus sebagai Putra Allah. Seperti juga diceritakan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28. Setelah Yesus menunjukkan luka di tangan dan di lambungnya kepada Thomas, maka Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pada Injil Matius bab 7 ayat 21, Yesus juga mengatakan, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan ketika kita mau mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus, dan kita berusaha untuk hidup menurut ajarannya yang disampaikan kepada kita melalui gerejanya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 10 ayat 9 juga menegaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Adik-adik, demikian program 2 jari minggu ini. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa dengan teman kita Aiden. Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dalam BIA online kali ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan pada waktu yang tepat. Berkatilah juga orang yang belum percaya kepadamu, agar mereka dapat mengenal kasih sayang-Mu.
Kami percaya Engkau selalu menyertai kami ya Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti Bia Online hari ini. Melalui firman, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dan ingat ya, jangan lupa berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan.